Ya, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di chapter ini kita masih bicara motivasi lagi. Memang cukup menarik ya. Chapter 7 kemarin adalah motivasi, berisi konten teori. Nah, ini berisi dari proses teori. Jadi, seperti biasanya silakan baca learning objectives. Kemudian, nah, kita lihat dari pendekatan job characteristic model. Ini dari Oldham teori atau study. Nah, kita lihat bahwa pekerjaan itu ada tiga hal ya. Pertama adalah ada core job dimensions dan ada critical psychological states dan ada outputs-nya atau outcomes-nya seperti apa. Maaf, bukan output tapi outcomes. Nah, core job ini core job dimension, dimensi dari core job ini ada 5 ya. Jadi ada skill variety, ada task identity, ada task significance, selalu ada otonomi dan feedback. Jadi kalau tiga dipenuhi, misalnya di situ ada skill variety, task identity, dan task significance, itu berarti orang tuh punya meaningfulness terhadap pekerjaan. Ketika otonomi, dia punya rasa bertanggung jawab terhadap outcomes. Lalu feedback, dia merasa tahu bahwa apa yang sudah dia lakukan hasilnya seperti apa. Nah, ada moderator faktor di situ, yaitu employee growth need strength. Jadi kalau orang punya kebutuhan itu ya, kebutuhan tumbuh dan di situ sangat kuat ya, maka ini tentu akan menguatkan hubungan ya 5 tadi terhadap psychological state tadi, meaningful experience, dan terhadap tanggung jawab, dan juga memahami apa arti hasil dari apa yang sudah dilakukan. Lalu hasilnya seperti apa ya, high internal work motivation sama dengan low absenteeism. Nah, tadi job karakteristik sudah ya, sudah saya jelaskan ya. Kemudian, relational job design seperti apa itu ya? Artinya bahwa ketika kita bicara motivasi dari sisi proses ya, maka kita tadi bicara dari pendekatan mendesain pekerjaan seperti apa ya. Kemudian bisa melakukan yang namanya job rotasi. Kita melakukan redesign dengan job rotasi, karena orang itu akan bosan ya melakukan pekerjaan itu saja, maka perlu adanya rotasi. Rotasi itu pindah ke level yang sama ya. Kalau lebih tinggi namanya promosi, lebih rendah adalah demosi. Nah, bagaimana job design, relational job design seperti ini ya? Makanya satu sama lain itu saling memberikan manfaat ya, saling memberikan manfaat ya. Nah, di sini how specific alternative work arrangement motivate employees ya. Jadi ada misalnya flexi time ya, namanya saja flexi time. Jadi fleksibel, mau mulai kapan? Mau mulai jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 selesai jam 4, monggo. Ini ada di dalam tabelnya ada petunjuknya di situ. Nah, ada job sharing ya, bagaimana satu pekerjaan bisa dibagi 3 orang atau 4 orang, atau hanya 2 orang juga boleh ya. Jadi split 40 hour a week terhadap 2 atau lebih orang. Lalu seperti sekarang ini, pandemi ini telekommuting, kita bekerja secara virtual ya, di ruang masing-masing di rumah ya. Bahkan sekarang beberapa rumah sudah didesain untuk kantor ya, kamar tamu saja yang biasanya untuk nemui tamu sekarang dibuat seperti kantor ya. Nah, telecommuting advantage-nya apa? Ya tentu labor pool, higher productivity, improve moral, dan reduce office space cost. Jadi memang sekarang ambruknya bisnis persewaan kantor ya, karena diantaranya seperti itu ya, bahwa orang sekarang bekerja dari rumah. Nah, ini disadvantage-nya apa? Bagi employer juga ada ya, supervisinya mungkin less direct ya, apalagi di rumah harus ngomong anak seperti saya, ada keperluan terhadap rumah ya, sebagai istri, sebagai ibu ya, mungkin juga lain-lain ya, hal yang lain. Nah, itu bisa nggak kita kendalikan di situ, dan Anda bisa baca sendiri ya, difficult to coordinate, difficult to evaluate. Dan juga mungkin saya not be noticed for saya sendiri dan effort saya sendiri, bisa saja seperti itu. Ya mungkin ini gambaran ya, siapa yang bekerja dari rumah, work from home, ini sudah sangat umum ya dimanapun, karena ini masih varian Delta ini semakin mengerikan ya, makanya hati-hati ya.
Nah, mungkin orang yang bekerja di work from home ini ada tingkat yang paling tinggi adalah bachelor ya. Lalu yang paling rendah ya tentu yang less than high school diploma. Jadi mungkin SMA apa SMP itu lebih kecil karena mungkin bisa dimengerti dia akan bekerja secara fisik masih ya, masuk pabrik ya, memproduksi entah itu rokok, entah itu baju ya. Kalau di dekat rumah saya itu ada pabrik rokok, itu masih beroperasi. Oke, ada employee involvement, betul, itu akan meningkatkan rasa partisipasi. Dia akan dilibatkan di situ ya. Ini juga salah satu bentuk kita meningkatkan motivasi. Partisipatif seperti apa, decision making yang kita putuskan bersama ya. Nah, tentu juga satu obat kenapa poor moral dan low productivity ini kuncinya di sini. Kita berpartisipasi. Saya merasa digunakan ide saya, trust and confidence. Ya, studies of the participation performance itu menghasilkan mixed result ya. Nah, ada representative participation itu juga salah satu juga cara kita memotivasi. What to pay ya, what to pay. Nah, ini juga menarik ya, karena kita bisa membayar berdasarkan output yang dihasilkan ya. Misalnya bagaimana orang ya misalnya bisa memperlakukan adil ya, harus ada pertimbangan internal dan eksternal equity. Saya secara internal dengan sesama sekretaris berapa, tapi kalau di luar sekretaris digaji 2 juta, saya hanya 1,5 juta, saya merasa tidak diperlakukan secara adil, itu eksternal ya. Dan mungkin ada pemimpin di perusahaan tertentu itu menggaji lebih tinggi dari pasar. Oke, ada yang berdasarkan piece rate pay, ini saya kira untuk pegawai produksi. Merit based pay itu kenaikan gaji berdasarkan kinerja. Ada bonus ya, setiap tahun itu dapat bonus ya. Mungkin tahun ini atau 2 tahun ini tidak mendapatkan karena prestasinya mungkin ya, bisa Anda pahami ya, beberapa perusahaan itu turun ya pendapatannya. Profit sharing itu profit selama setahun dibagi pada karyawan. Lalu ada ESOP, ini adalah employee stock ownership plan. Jadi perusahaan memberi kesempatan manajer atau karyawan untuk memiliki yang namanya stok atau saham, sehingga itu akan meningkatkan rasa kepemilikan ya. Secara psikologikal dia punya rasa experience ownership dan akan reduce unethical behavior. Nah, variable pay seperti apa ya? Sekarang ini ya, kalau kita lihat fixed pay itu semakin direndahkan prosentasenya, dan variable pay semakin tinggi. Jadi dia menghasilkan apa, itu yang saya gaji. Kalau tidak menghasilkan, tidak saya gaji. Ya, juga ada developing a benefit package. Flexible benefit itu dia mengizinkan orang untuk memilih the best tunjangan apa yang cocok untuk dia. Saya misalnya saya adalah keluarga muda, saya memilih untuk tunjangan anak misalnya. Atau kalau saya karyawan sudah memasuki pensiun, saya memilihnya untuk kesehatan. Ya. Lalu ada juga employee recognition programs ya, kemudian beberapa ini bisa diimplikasikan ya oleh manajer ya, bahwa pengakuan terhadap begini. Jadi orang itu berperilaku ketika mendapatkan tadi, kita recalling tadi reinforcement theory. Kita diperlakukan baik dan kita mendapatkan reward. Lalu itu akan saya ulang-ulang terus. Kebalikan, saya melakukan pelanggaran, saya melakukan penyimpangan, itu juga akan mendapatkan hukuman. Nah, maka saya tidak akan melakukan hal itu. Nah, itu dari saya ya untuk chapter ini. Yang jelas teori motivasi sangat banyak sekali, monggo bisa dikembangkan, dan silahkan kalau ada pertanyaan ya. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.